kita masuk ke langkah 5 dan 6. 5, 6 di sini yang dimaksud adalah cek input dan cek login. Jadi di script kita sudah membuat file dengan nama ceklogin.php. Ceklogin.php ini kita bisa lihat di kontrol. Kalau di admin itu ada di kontrol, setelah itu di dalam folder other. Sekarang kita buat file cek input di asset. Di sini kita buat file baru dengan nama cekinput.php. Setelah itu kita copy script check input, lalu kita letakkan di sini. Setelah itu kita mulai dari admin. Jadi admin kita buka di kontrol, lalu di other, cek login. Untuk cek login di sini kita ambil script cek login, lalu kita copy dan kita simpan di sini. Setelah itu di sini untuk session start kita hapus. Di sini kita ganti konektor ini dengan cara kita ambil konektor dari salah satu dari salah satu user interface. Di sini ini di bagian atas. Setelah itu kita simpan di cek login di bagian sini. Begitu juga dengan cek input, kita juga menyimpan script yang sama. Lalu di sini untuk PHP kita hapus. Di sini juga. Setelah itu di bagian username dia mengambil dari halaman index.php. Di sini kita lihat di admin, kita lihat di user interface, lalu di bagian index.php. Di sini ada email dan password. Jadi untuk dicek login, di sini kita ganti username ini dengan email, dan sandi kita ganti dengan password. Untuk email dan password ini harus sama dengan email password yang ada di index.php. Kemudian di sini dia akan di bagian ini dia akan mencari data di database. Di sini dan nama tabelnya ini kita ganti dengan jadi select bintang from karyawan where username ini kita ganti dengan email sama dengan username, dan sandi ini kita ganti dengan password. Kita tambahkan lagi and
pekerjaan sama dengan admin. Jadi nanti di sini hanya admin yang bisa login. Oke teman-teman, jadi karena di sini ada session, maka kita harus mengaktifkan kembali session di atas sini. Dengan cara kita ambil di cek login, lalu kita ambil script hanya bagian session start saja. Kita copy, lalu kita simpan di sini. Selanjutnya, email dan password yang sudah kita inputkan selanjutnya akan dijalankan untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Jadi untuk alamat session di sini untuk admin kita beri nama dengan username_admin. Oke, jadi jika berhasil, dia akan menampilkan tampilan yang pertama. Jadi untuk di sini tampilan yang pertama itu adalah, kita buka di sini. Tampilan pertama di sini adalah karyawan. Jadi nanti kita isi di sini adalah data karyawannya. Jika datanya ditemukan, maka session user admin akan diisi dengan username atau emailnya. Kemudian statusnya di sini yaitu login. Kemudian headernya dia kembali setelah proses cek login berhasil, dia akan kembali ke halaman apa? Dia akan kembali ke halaman user interface-nya. Jadi di sini kita ketik location, keluar satu kali user interface, garing data karyawan.php. Jadi jika gagal, maka dia akan kembali ke lokasi ini. Di sini kita ketik titik garing user interface garing index.php. Kita Ctrl S, lalu sekarang kita coba jalankan. Di sini kita coba masukkan nama adminnya. Di sini namanya felicitas15@gmail.com dengan passwordnya yaitu 1508. Login. Jadi di sini dia ada notifikasi errornya. Sekarang kita coba kembali di 6. Di sini asset connector dia keluar 1, 2 menuju ke konektor. Jadi di sini dia keluar 3 kali. Kita tambahkan lagi. Begitu juga di sini. Di location dia keluar 2 kali. Kita Ctrl S dan sekarang kita coba jalankan.
masih ada error di 12, line 12. Purpose email. Username input email. Oke teman-teman, di sini kita coba lihat lagi. Di sini kita ganti dengan check input. Kita Ctrl S, lalu kita coba jalankan kembali. Oke teman-teman, jadi di sini yang muncul pertama adalah data karyawan. Selanjutnya kita akan coba tambahkan di yang pertama admin sudah, yang kedua di apoteker. Jadi kita copy script cek loginnya, kita simpan di cek login untuk apoteker. Di sini kita gantinya itu hanya di bagian ini, select bintang from karyawan, pekerjaannya apoteker. Jadi di sini kita lihat harus sesuaikan dengan di database. Sini apoteker. Berikutnya di sini dia keluarnya hanya 2 kali. Di sini keluarnya 1 kali. Setelah itu di sini username-nya kita ganti dengan apoteker. Di sini juga untuk header-nya. Jadi nanti jika berhasil, data pertama yang muncul itu apa? Jadi di sini data yang akan muncul pertama itu adalah monitoring resep. Jadi di sini kita ganti dengan monitoring resep.php, dan jika gagal dia akan kembali ke halaman indeksnya. Kita harus cek kembali agar tidak keliru. Setelah itu kita coba Ctrl S dan kita jalankan. Di sini kita panggil
apoteker. Lalu kita coba masukkan email dan password untuk apoteker. Di sini ada Alberto23 23@gmail.com. Kita lihat lagi. alberto23@gmail.com dengan passwordnya 2308. Kita login. Not found. Kita cek kembali. Password. User interface, monitoring resep, index. Selanjutnya kita akan menambahkan script check login ini di halaman apoteker. Di sini kita copy, lalu kita simpan di check login di apoteker. Setelah itu, di sini yang perlu kita ganti itu adalah pekerjaan di sini. Apoteker, username di sini kita ganti dengan nama apoteker. Berikutnya untuk lokasinya ini dia akan keluarnya 1 kali. Begitupun dengan ini, dia keluarnya hanya 2 kali. Setelah itu, jadi di sini yang akan jika kita berhasil login, maka yang akan tampil pertama itu adalah kita lihat di sini untuk apoteker di user interface-nya, yaitu monitoring resep. Sini kita hapus data karyawannya, kita ganti dengan monitoring resep.php. Setelah itu kita cek lagi aset konektor, cek input, email, password, username, email, password, pekerjaan apoteker, cek juga di indeks. Setelah itu kita save dan coba kita jalankan. Ini kita ganti dengan apoteker. Di sini kita lihat untuk apoteker di sini kita pakai nama Sylvester 17@gmail.com dengan passwordnya itu 1705. Login ya teman-teman. Jadi di sini jadi maka dia akan muncul tampilan pertama itu monitoring resep. Berikutnya kita akan tambahkan cek login ini ke halaman
cleaning service, di kontrol, cek login, kita paste di sini. Jadi di sini yang kita ganti adalah di sini pekerjaannya CS. Di sini username CS. Di sini yang akan muncul pertama adalah monitoring kamar. Di sini kita ganti monitoring kamar. Monitoring kamar.php. Setelah itu kita Ctrl S. Setelah itu kita coba jalankan, teman-teman. Ini kita ganti dengan CS login cleaning service. Ini kita masukkan alamat email cleaning service. Di sini leonardo25@gmail.com dengan passwordnya itu 2507. Login. Di sini akan muncul monitoring kebersihan kamar dan ruang. Berikutnya kita ke dapur. Di sini kita simpan script chat loginnya di sini. Setelah itu kita edit di sini jadinya dapur. Setelah itu di sini username-nya itu dapur. Ini yang muncul pertama itu monitoring gizi pasien. Monitoring gizi pasien. Monitoring gizi pasien.php. Setelah itu kita Ctrl S dan coba kita jalankan. Sini ganti dengan dapur. Oke. Jadi email di sini untuk dapur. Ada dapur di sini. Kita coba ubah yang ini. Nomor 10 Fredericus 05 @gmail.com dengan passwordnya 0509. Login. Di sini dan not found. Jadi kita cek di indeks. Purnya jadi kita coba cek kembali. Cek login. Jadi di sini kalau kita buka di indeks, di sini kontrol login, sedangkan di sini nama folder yang saya buat itu adalah login. Jadi saya coba rename. Dengan kontrol.
Setelah itu Ctrl S, coba saya jalankan ulang. Frederikus05@gmail.com dengan passwordnya 0509. Maka tampilannya akan muncul monitoring gizi pasien. Berikutnya, setelah dapur itu ada dokter. Jadi di dapur kita ambil untuk cek loginnya, kita copy ke dokter, di kontrol cek login. Setelah itu diganti di sini, saya minta from karyawan dengan pekerjaannya itu dokter. Di sini dokter, jadi sini akan muncul pertama itu adalah delete diagnosa. Jadi sini kita isi delete diagnosa .php. Setelah itu kita cek kembali, dan sekarang kita coba jalankan. Jadi di sini kita ganti di sini dengan nama dokter. Setelah itu kita lihat untuk email dokter. Di sini emailnya yohana19@gmail.com. yohana19@gmail.com. 1908. Coba jalankan login, tidak muncul. Diagnosa. Jadi di sini kita salah, di sini sebenarnya itu bukan delete diagnosa, melainkan diagnosa. Kita coba Ctrl S dan kita jalankan ulang. Jadi munculnya akan seperti ini. Setelah itu kita copy, lalu kita simpan di kasir. Di kontrol, dicek login, simpan. Di sini kita ganti dengan nama kasir. Di sini juga kasir, dan di sini yang akan muncul pertama adalah monitoring pembayaran.
PHP. Setelah itu kita Ctrl S dan coba jalankan. Kasir, login kasir. Jadi kasir di sini Arminda 18 @gmail.com dengan passwordnya itu 1809. Login, not found. Jadi di sini monitoring pembayaran. Ulang, Arminda 1809 pembayaran US. Kita coba login, jadi munculnya akan seperti ini: monitoring pembayaran dan pembayaran. Setelah itu pasien dikontrol, cek login, ganti pekerjaannya dengan pasien. Berikutnya username underscore pasien. Di sini yang akan muncul pertama di sini adalah pendaftaran baru. Pendaftaran baru.php. Setelah itu Ctrl S dan kita coba jalankan. Di sini pasien. Login pasien. Sini pasiennya tidak ada. Di sini hasilnya Gregorius 20, Gregorius 20 @gmail.com. gmail.com dengan passwordnya 2008. Login, dia akan muncul seperti ini. Setelah itu perawat jaga. Di sini saya rename dengan nama kontrol. Setelah itu saya paste di cek login. Sini ganti dengan nama
perawat. Jadi kita lihatnya di database, perawat jaganya spasi perawat jaga. Setelah itu di sini juga perawat jaga. Di sini yang akan muncul pertama adalah monitoring rawat inap. Monitoring rawat inap. Monitoring rawat inap. Setelah itu kita coba jalankan. Di sini kita ganti dengan perawat jaga user interface tidak muncul. Sini perawat jaga Orendang, itu dia di orendang itu di situ. Ini orendang itu ini yang pertama sekali. perawat jaga. Kita masuk di user interface-nya, di perawat jaga Yosefina 18 @gmail.com dan passwordnya itu 1809. Login, monitoring perawat inap. Sini monitoring perawat inap, monitoring rawat inap, monitoring rawat inap. Jadi di sini kita harus menambahkan .php. Setelah itu Ctrl S dan kita coba jalankan lagi. Ulang. Sini Yosefina 1809. Dia akan muncul monitoring perawat jaga. Selanjutnya perawat pemeriksa. Di kontrol cek login, kita paste di sini. Berikutnya pekerjaan ini kita ganti dengan perawat pemeriksa. Setelah itu di sini perawat pemeriksa, lalu di sini kita ganti dengan user interface. Jadi nanti jika dia berhasil login, maka tampilan pertama yang akan dilihat adalah monitoring pemeriksaan .php. Di sini monitoring
pemeriksaan monitoring pemeriksaan.php. Lalu jika dia gagal untuk login, maka akan kembali ke halaman indeks. Setelah itu kita Ctrl S, lalu kita coba jalankan. Sini kita ganti perawat pemeriksa. Oke, untuk perawat pemeriksa di sini dengan nama Emiliana 10 @gmail.com dengan passwordnya 1010. Coba kita login dan dia akan muncul monitor pemeriksaan dan pemeriksaan awal. Setelah itu yang terakhir itu user interface, dikontrol, cek login, kita paste di sini. Lalu di sini pekerjaannya kita ganti dengan petugas pendaftaran. Setelah itu di sini petugas pendaftaran, lalu di header sini kita lihat di user interface. Jadi nanti akan muncul pertama adalah monitoring rawat inap. Di petugas pendaftaran, monitoring rawat inap. Ini monitoring rawat inap. Monitoring rawat inap.php. Kita Ctrl S dan sekarang coba kita jalankan. Di sini petugas pendaftaran, login petugas pendaftaran. Di sini petugas pendaftaran itu dengan nama Valentino 15 @gmail.com dengan passwordnya 1506. Kita login, jadi akan muncul tampilan monitoring rawat inap, pendaftaran rawat inap. Jadi itu adalah cara untuk membuat cek input dan cek login.